Bahasa Inggris tanpa tenses itu ibarat orang punya kenangan indah tapi nggak punya masa lalu. Assalamualaikum, hello teman-teman dan adik-adik. Welcome back to my channel Felt Fun English Learning Tips, yaitu channel tentang tip-tip belajar bahasa Inggris yang asik. Kali ini saya akan bicara tentang tenses. Apa itu tenses? Orang belajar bahasa Inggris perlu nggak sih memahami tenses? Nah, jawabannya ada di video ini. Jadi tonton terus supaya tidak gagal paham. Nah, banyak orang belajar bahasa Inggris yang galau tentang tenses yang katanya rumit dan kurang bermanfaat. Seperti kembaran saya ini. Mungkin dia keliru memahami atau punya pemahaman yang amburadul tentang tenses. Ibarat memahami binatang, dia kira penyu padahal kura-kura, atau menganggap penyu dan kura-kura itu saudara kembar. Kacau kan? Kekacauan pemahaman itu kelihatan pada raut mukanya, ya kan? Bagi kalian yang punya kegalauan tentang tenses seperti kembaran saya, setelah nonton video ini saya harap tenses tidak rumit lagi. Oke, saya sapa dulu dia. Hi man, how are you? Is everything okay? You look like you've been charged with debts. Kamu kelihatan seperti baru saja ditagih hutang. Maybe I do, but apart from that, I'm fine. Oke, itu yang penting. Kenapa Kul? Tadi kamu nelpon bilang mau tanya tentang tenses. Tumben, setauku dulu kamu orang yang paling paling muak sama tenses. Dulu kalau mendengar orang membahas tenses, perutmu langsung mules kan? Sekarang enggak loh. Sekarang rasanya seperti mau kentut tapi susah keluar. Oh, sudah ada kemajuan ya. Tadinya cuma mules, sekarang sudah mau keluar. Anyway, gini loh. Anakku tanya begini. Orang belajar bahasa Inggris itu perlu nggak sih memahami tenses? Terus kamu jawab apa sama dia? Sebetulnya aku mau jawab gini. Kalau buat aku, lebih baik nggak usah belajar tenses. Karena dengar aja udah mules. Tapi mulutku bilang begini. Lebih baik aku tanyakan dulu sama kembaranku. Barangkali dia tahu jawaban yang betul. Makanya aku kesini. Wah, mulutmu lebih waras daripada pikiranmu. Ada ya orang kayak kamu ini. Bahasa Inggris tanpa tenses itu ibarat orang punya kenangan indah tapi nggak punya masa lalu. Anakku bilang hampir setiap kali pelajaran bahasa Inggris pasti ada pembahasan tenses. Ada dua kemungkinan kenapa anakmu bilang begitu. Pertama, dia belum paham tentang apa itu tenses. Kedua, dia masih bingung tentang apa itu tenses. Oh, baru kali ini aku dengar belum paham sama bingung itu beda. Jadi aku harus bilang apa pada anakku? Tergantung sih, anakmu itu belajar bahasa Inggris levelnya, tingkatannya apa. Dulu waktu kelas 7 masih dasar, sekarang kelas 8 di tingkat 2. Jadi kalau mau masuk naik lewat tangga, terus kalau pulang turun lewat tangga. Itu kan tingkat gedung kelasnya Kul. Yang aku tanyakan itu tingkatan belajar bahasa Inggrisnya apa. Belajar bahasa Inggrisnya sudah sampai tingkat apa gitu loh. Emang ada hubungan belajar tenses sama tingkat belajar? Kalau hubungan nggak ada, tapi kaitannya ada. Kamu ini jangan pura-pura pinter loh Kul. Tenses itu bagian dari pembahasan grammar atau tata bahasa. Nah, pembahasan tata bahasa itu tergantung levelnya, tingkatannya. Kalau orang belajar bahasa Inggris tingkat dasar, baru mulai misalnya, nggak usah menyinggung
tata bahasa dulu. Nggak usah bicara tenses. Tingkat dasar itu intinya belajar dengan mendengarkan, tirukan. Mendengarkan, tirukan. Itu. Apa yang didengarkan dan ditirukan? Yaitu kata-kata, ungkapan-ungkapan umum, sebanyak-banyaknya dan semirip-miripnya. Tingkat dasar itu perbanyak hafalan dulu. Gak usah menyentuh grammar. Anakku sekarang tingkat 8. Tinggi sekali. Sekolah anakmu cuma 2 lantai kan? Bukan gedungnya. Dulu di SD kan tingkat 1 sampai 6. Di SMP tahun lalu tingkat 7. Sekarang tingkat 8. Oh, bilang aja kelas 8. Tingkat 8 kayak kuliah aja. Oke, itu tingkatan formal, yaitu sekolahnya. Bagaimana hafalan bahasa Inggrisnya? Kalau hafalan kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa Inggrisnya masih sedikit, walaupun sekolahnya kelas 8 SMP, dia berarti masih tingkat dasar. Jangankan murid SMP kelas 8, mahasiswa pun kalau hafalan bahasa Inggrisnya masih bisa dihitung dengan jari, berarti levelnya masih dasar. Kalau dikasih pelajaran atau pembahasan tenses, harus siap-siap kompres karena kepala cepat panas dan malah jadi bingung, nggak ada gunanya. Oh, anakku ini hafalan kata-kata bahasa Inggrisnya sudah lumayan. Hafalan ungkapan umum seperti good morning, good night, congratulations, how are you, I am fine, thank you, and you. Dialog dasar lumayan lancar. Pernah aku tanya dia mau ngapain gitu. Dia jawab pakai bahasa Inggris. Gini jawabnya, I want golden monkey katanya. Golden monkey cool? Maksudnya? I want golden monkey. Aku mau kera mas. Monkey kera, golden mas. Terus aku jawab, oke, silahkan kera mas. Tapi jangan pakai dasi dan kursi. Dasi dan kursi maksudnya? Dasi tie, kursi chair. Jangan pakai tie and chair. Bapak sama anak sama-sama payahnya nih. Jadi anakku hafalan kata, ungkapan, segala macam sudah lumayan banyak. Cuma kalau di sekolah gurunya membahas tenses, teman-temannya pada bingung. Oh, anakmu tidak. Oh, anakku selalu ranking 1. Wah, bagus ku. Ranking 1 bingungnya maksudnya. Dasar. Nah, kenapa dia bingung? Ada beberapa kemungkinan, Kul. 1, karena penjelasan gurunya tidak bisa membuat siswa paham. 2, karena siswa tidak bisa memahami penjelasan gurunya. Oh, itu menurut kamu beda ya? Ada ya orang seperti kamu. 3, cara memahami tenses antara guru dan siswa berbeda. 4, pemahaman tentang tenses antara guru dan siswa tidak sama. Itu namanya seperti naik skuter butut. Maksudmu muter-muter kayak kentut. Intinya apa? Anakku itu sudah perlu belajar tentang tenses apa belum? Kalau sudah perlu, harus bagaimana? Kalau tingkat belajar bahasa Inggris anakmu itu sudah di atas tingkat dasar, dia perlu memahami tenses. Karena di kelas 8 sudah diperkenalkan teks-teks maupun dialog tentang kegiatan di waktu lampau seperti bercerita tentang pengalaman atau kisah-kisah atau dongeng populer. Terus dia harus apa supaya nggak bingung? Supaya tidak bingung, Gul, pertama dia harus paham. Oh, itu ya. Jadi kalau sudah paham, dia nggak bingung ya. Itu kan sudah lama. Sejak kucing kakinya 4 sudah begitu. Kalau paham pasti nggak bingung. Aku serius loh. Gini, yang aku maksud paham itu, dia harus mengerti bahwa dalam tenses ada 2 hal penting, yaitu
waktu dan pola kata kerja. Itu kuncinya. Waktu itu maksudnya apa? Aku contohkan saja. Dengarkan baik-baik kalimatku. Aku orang Indonesia. Oke? Lihat foto ini nih. Lihat nih foto ini. Setiap hari aku makan nasi. Tapi kemarin aku makan roti. Nah, kata makan dipakai 2 kali dengan waktu yang berbeda. Yang pertama, aku setiap hari makan nasi. Nah, ini berarti membicarakan salah satu kebiasaanku. Jadi, bahasa Inggrisnya I eat rice every day. Kedua, kemarin aku makan roti. Nah, ini berarti apa yang aku lakukan kemarin saja. Bahasa Inggrisnya yesterday I ate bread. Nah, terlihat di situ kata makan ada 2, yaitu eat karena setiap hari dan ate karena kemarin. Itu maksudnya unsur waktu, yaitu kata kerja berbeda karena waktunya berbeda. Tidak seperti bahasa Indonesia, setiap hari makan, kemarin juga makan. Nah, tidak ada bedanya. Yang kedua, pola kata kerja itu maksudnya apa? Pola kata kerja itu maksudnya kata kerja itu sendirian atau ada temannya. Kata kerja emang punya teman. Berarti punya musuh juga dong. Punya teman dekat punya, soulmate punya, pacar aja punya. Kamu ini gimana? Ini kan cuma istilah biar gampang. Kata kerja itu bisa sendirian atau dengan kata lain. Misalnya kata kerja makan, itu bisa dengan kata-kata lain seperti sedang makan, sudah makan, bisa makan, akan makan, dan seterusnya. Itu namanya pola-pola kata kerja. Nah, tenses itu hanya seputar itu, waktu dan pola kata kerja. Nah, anakmu harus paham 2 hal ini kalau mau paham tentang tenses. Jadi, waktu dan pola kata kerja itu sangat penting. Nah, ini yang aku bingung. Perlu nggak aku jelaskan? Padahal penting sekali. Gini loh, karena waktu dan pola kata kerja itu 2 hal yang sangat penting untuk bisa memahami tenses, ya toh. Lebih baik nggak usah kamu jelaskan. Jelaskan saja hal-hal yang tidak penting sama sekali, supaya anakku semakin bingung tentang tenses. Kamu ini gimana? Yang penting bidang dijelaskan atau tidak. Loh, barangkali nggak ada minat. Orang itu kalau nggak ada minat, walaupun sesuatu itu sangat penting, dia akan merasa tidak butuh. Jadi gini, dengarkan baik-baik. Kita bicara waktu sekarang. Seandainya di sebuah warung ada tulisan begini, makan dan minum hari ini bayar, besok gratis. Nah, kalau kamu mau makan di warung itu, kamu mau makan hari ini atau besok? Ya, kalau ada tulisan kayak gitu ya pilih makan besok aja, kan gratis. Nah, ini contoh paling nyata orang yang nggak paham konsep waktu. Kalau kamu makan di warung itu besok, tulisan itu tetap atau berubah? Tetap mestinya, jelas tetap. Yaitu makan dan minum hari ini bayar, besok gratis. Jadi mau makan atau minum di sana besok atau kapanpun tetap bayar karena tulisannya tidak berubah. Makan dan minum hari ini bayar, besok gratis. Ini menandakan bahwa sebetulnya kita hanya mengalami 2 waktu, yaitu waktu yang telah lewat dan waktu sekarang. Besok tidak akan pernah kita alami. Itu sebabnya pemilik warung berani menuliskan besok gratis. Nah, itu sebabnya dalam bahasa Inggris setiap kata kerja ada 2 bentuk yang kaitannya dengan waktu, ya, yaitu kata kerja untuk menceritakan kejadian, kegiatan atau peristiwa lampau yang sudah lewat disebut kata kerja past, dan kata kerja untuk menceritakan kejadian, kegiatan atau peristiwa sekarang yang disebut kata kerja present. Bisa kasih contoh? Coba kamu lihat foto ini nih.
Nah, ini foto siapa nih? Foto siapa ya? Kayak udah pernah lihat di HP anakku. Ini apa? Jimin apa ya? Betul. Ini kan foto dari dua waktu yang berbeda. Yang kanan tentu saja penampilannya saat ini. Tuh ada tulisannya now. Dan yang kiri itu penampilannya dulu. Tuh ada keterangannya then, saat itu. Dari dua foto itu kamu tahu dia pakai kacamata dulu, sekarang tidak. Sekarang pakai anting, dulu tidak, ya kan? Kalau kamu cek kata memakai di kamus, itu wear dan wore. Wear untuk saat ini dan wore untuk saat itu atau waktu dulu. Jadi kalau kamu mau menceritakan Jimin dulu pakai kacamata, sekarang pakai anting, kamu bisa bilang Jimin wore glasses before and now he wears earrings. Jimin pakai kacamata dulu dan sekarang pakai anting. Kamu lihat, kalau bahasa Indonesia untuk dulu dan sekarang sama, yaitu gunakan kata pakai. Tapi dalam bahasa Inggris, kamu gunakan dua kata berbeda. Untuk dulu wore, untuk sekarang wear. Oke, jadi satu hal yang berkaitan dengan tenses itu waktu. Nah, yang kedua, tadi kan aku contohkan pola kata kerja seperti sedang makan, sudah makan, bisa makan, akan makan, dan seterusnya. Ini aku jelaskan detailnya nanti. Satu hal dulu, yaitu waktu. Kamu sudah paham belum? Kalau sudah, terangkan dulu ke anakmu sampai dia paham benar. Kalau sudah paham benar, baru aku jelaskan yang kedua. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama tidak sulit. Gitu. Oh, pepatah yang dimodifikasi ya, Luk ya. Oke, karena waktu ada dua, setiap kata dalam bahasa Inggris ada dua juga, yaitu yang satu untuk waktu lampau dan yang satunya untuk waktu sekarang. Seperti contoh tadi, memakai ada wore dan wear. Kalau makan ya ada dua. Seperti aku contohkan tadi, ate itu makan dulu atau kemarin, pokoknya udah lewat. Kalau sekarang eat, semua begitu. Ada dua, pergi. Kalau dulu went, kalau sekarang go. Tidur, kalau dulu slept, kalau sekarang sleep. Nah, ini masalahnya, ini sulitnya. Kenapa setiap kata kerja ada dua bentuk? Susah menghafalnya. Satu bentuk aja sudah susah, apalagi dua. Bahasa Indonesia, lihat, tidak ada bentuk kayak gitu. Nyatanya oke-oke saja. Jangan egois, Kul. Bahasa itu bagian dari budaya. Kalau kamu mempelajari budaya, kamu harus memahami cara berpikir, bertindak, dan tradisi orang dari budaya yang kamu pelajari. Kitalah yang mengikuti budaya yang kita pelajari. Bayangkan orang dari suku pedalaman yang pakaian tradisionalnya hanya sedikit aksesori dan penutup kemaluan hadir dalam pesta pernikahan Jawa. Mungkin agak heboh jadinya. Ibaratnya seperti itu. Dia harus menyesuaikan dengan tradisi yang berlaku begitu, supaya tidak kelihatan aneh. Kalau kamu nggak mau bahasa Inggrismu kedengaran aneh, kamu harus menyesuaikan dengan apa yang berlaku dalam bahasa Inggris, bukan sebaliknya. Tapi tetap sulit lah menghafal dan menggunakan kata kerja yang artinya sama, tapi dengan dua versi, lampau dan sekarang. Coba dalam bahasa Jawa, makan itu apa? Maem. Makan dalam bahasa Jawa kan ada maem, nedo, nedi, dahar, madang. Itu aja udah 5 kata loh. Oh iya ya, iya. Makanya jangan punya anggapan bahasa Inggris itu sulit. Bahasa Jawa juga sulit bagi orang yang belajar dari budaya yang berbeda. Oh gitu ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Aku pulang dulu ya.
aku mau jelaskan ke anakku mumpung masih ingat. Nanti keburu lupa. Oke? Oke, bye-bye. Bye-bye. See you later. Nah, begitulah teman-teman dan adik-adik pembicaraan saya dengan kembaran saya. Semoga teman-teman dan adik-adik memahami pembicaraan kami. Jadi ingat, tenses itu berhubungan dengan waktu lampau dan waktu sekarang. Sehingga kata kerja itu dalam bahasa Inggris ada yang lampau, ada yang sekarang. Nah, oke, sampai di video selanjutnya tentang pola kata kerja. Oke. Alright, all for now. Thank you so much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.